Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Dwi Lestari. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 5 di Universitas Berat Semarat. Berikut adalah kartu ujian saya, yaitu dengan nomor 2021503362. Pada hari ini, hari Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran dengan video pembelajaran yang berjudul Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit dengan metode pembelajaran Problem-Based Learning dan pendekatan Technological Pedagogical Content Knowledge. Oke ya, baik, kita mulai pembelajaran untuk siang hari ini. Semuanya sudah on kamera ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Nah, saya mohon salah satu untuk memimpin berdoa. Kepada Mas Ahnaf, saya minta untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Ahnaf yang sudah memimpin dengan doa. Anak-anak hadir semua untuk hari ini? Nihil, Bu. Oke ya, nihil. Ibu nanti akan share untuk link presensinya. Silahkan anak-anak semuanya untuk mengisi Google Form ya untuk presensi pada siang hari ini. Ya, linknya Ibu sudah share. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia kepada anak-anak semuanya. Mohon mikrofonnya tetap mute, kemudian tetap mengikuti untuk bernyanyi dari sana masing-masing. Akan share screen untuk videonya. Ya, baik, menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi selesai. Semoga tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin kita kan sudah mempelajari bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di apotek. Nah, Ibu ingin bertanya, ya, menghubungkan dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau di apotek itu pengelolaan perbekalan farmasinya meliputi apa saja? Silahkan raise hand yang ingin menjawab. Oke, ini ada banyak ya yang raise hand, 3 orang, Mbak Nisrina, Mas Ahnaf, sama Mbak Raisa. Mungkin saya minta Mbak Nisrina untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, Bu. Untuk pengelolaan perbekalan farmasi di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, lalu ada pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir ada pengendalian, Bu. Oke, ya, baik, terima kasih Mbak Nisrina atas jawabannya. Nah, sekarang Ibu simpan dulu deh jawabannya. Nah, kalau ini kan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, tadi disebutkan ada beberapa pengelolaan yang disebutkan oleh Mbak Nisrina. Kalau bedanya dengan yang ada di rumah sakit, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya kira-kira? Oke, ya, ini ada Mbak Ara, Mbak Elia. Nah, saya minta Mbak Ara, silahkan disampaikan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi, kalau menurut pendapat saya, perbedaan perbekalan farmasi di apotek dan di rumah sakit ini ada di jenis-jenis perbekalan farmasi yang
disediakan, Bu. Contohnya seperti kalau di rumah sakit itu yang disediakan itu lebih banyak injeksinya, sedangkan seperti injeksi dan tabung oksigen. Sedangkan kalau di apotek itu tidak sebanyak yang ada di rumah sakit, Bu, seperti itu. Jadi mungkin kalau yang di rumah sakit ini bentuk sediaan yang lebih umum, misalnya seperti tablet atau kapsul seperti itu, Bu. Oke ya, terima kasih Mbak Ara dan juga Mbak Nisrina yang telah memberikan pendapatnya. Ya, jadi kemarin kita mempelajari pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di apotek, ya, meliputi dari perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan, juga pengendaliannya. Nah, itu adalah tahapan pengelolaannya. Nah, tentunya kan di sana ada jenis-jenis perbekalan farmasi yang ada di apotek ataupun yang ada di rumah sakit. Tadi Mbak Ra menyebutkan perbekalan farmasinya berbeda dengan yang ada di apotek. Misalnya kalau di rumah sakit karena ada rawat inapnya, sehingga tadi disebutkan misalnya kebutuhan akan injeksinya itu lebih banyak, seperti itu. Tentunya alat-alat kesehatannya juga lebih banyak. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan mengerjakan pretest dulu dengan quizzes. Ya, Ibu akan share untuk linknya. Mbak Karina sama Mbak Ara. Beberapa sudah benar untuk menjawabnya, kemudian kita cek untuk resumenya. Oke, ya, untuk pertanyaan pertama ini ya terkait dengan penyimpanan 69% betul, pertanyaan kedua terkait dengan pengadaan 69% betul, kelompok pertanyaan ketiga sudah 83% betul, untuk keempat juga 88%, kemudian yang pertanyaan kelima sudah hampir semuanya benar. Ya, yang masih ada yang nilainya belum baik, ya, masih ada beberapa yang salah, tidak apa-apa, nanti kita pelajari, semoga nanti untuk post testnya bisa lebih baik lagi semuanya. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di rumah sakit. Nah, sebelum Ibu memulai untuk menyampaikan materi, terlebih dahulu kita amati tentang video, sebuah video begitu ya. Judulnya adalah 33 pasien COVID-19 di RSUP Sarjito meninggal akibat pasokan tabung oksigennya kosong. Nah, ini anak-anak semuanya Ibu minta untuk mengamati video tersebut. Nah, kemudian kalian kaitkan dengan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, kemudian apa fungsinya. Nah, tolong nanti Ibu minta kalian berpendapat terkait dengan video yang Ibu tayangkan. Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, menjelaskan, oksigen sentral baru benar-benar habis pada Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejak itu pasien disokong dengan bantuan oksigen tabung, termasuk kiriman dari Polda DIY. Dari data rumah sakit ada 33 pasien COVID yang meninggal sejak pasokan oksigen sentral habis. Betul, akhirnya oksigen itu kita secara berlahan memang stok oksigen sentral kami mengalami shutdown sekitar jam 20, sehingga kita waktu itu sudah membackup dengan oksigen-oksigen yang menggunakan tabung. Oksigen tabung itu juga sudah didatangkan secara oksigen tabung yang besar dari Polda DIY. Itu memberi kita bantuan yang 100 tabung. Itu memberikan
kelancaran di pelayanan. Kemenkes harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia juga mengatakan pasokan oksigen harus jadi prioritas utama untuk disalurkan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Ya, baik, itu tadi adalah video terkait dengan kekosongan oksigen gitu ya. Nah, Ibu ingin mendengarkan pendapat dari anak-anakku semuanya setelah melihat tayangan video tadi. Coba siapa yang ingin berpendapat? Ya Bu, izinkan saya menyampaikan pendapat tentang tayangan video tersebut. Karena pada waktu itu kasus COVID-19 meningkat akibat adanya varian baru yaitu Delta. Pasien dengan kondisi berat membutuhkan oksigen karena permintaan tinggi, sementara kemampuan distributor menyediakan oksigen terbatas, sehingga pasokan stoknya berkurang. Oke, ya, baik. Cukup kritis tadi yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Mungkin ada yang ingin berpendapat lainnya? Oke, ini Mbak Raisa raise hand. Silahkan Mbak Raisa menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut pendapat saya tentang video tersebut, karena pada masa pandemi seperti ini, oksigen merupakan kebutuhan farmasi yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar saat dibutuhkan tetap tersedia. Oke, ya. Terima kasih Mbak tadi Nadia yang sudah menyampaikan pendapatnya dan juga Mbak Raisa. Oke, baru-baru ini ya, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu alhamdulillah kalau sekarang untuk kasus COVID-19 sudah mulai melandai, tapi kita pernah mengalami keadaan yang mencekam di mana berita-berita semuanya menyebutkan stok oksigen kosong. Nah, kalau kita lihat dari berita tadi yang disorot adalah sampai menyebabkan pasien meninggal, begitu ya, karena sekarang oksigen menjadi salah satu kebutuhan yang sangat esensial, begitu ya, di rumah sakit, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, untuk beberapa kasus yang dalam kondisi berat. Nah, apa hubungannya dengan pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di rumah sakit? Nah, itu kan bagian ya, perencanaan itu merupakan sebuah bagian dari pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Tadi disampaikan oleh Mbak Raisa, kalau memang suatu kebutuhan itu harus gas medis itu ya, termasuk oksigen itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, harus dikelola dengan sebaik-baiknya supaya apa? Saat dibutuhkan itu tersedia. Nah, itu salah satu manfaat dari kita mempelajari pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di rumah sakit. Nah, Ibu akan memaparkan sedikit materi terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit sebelum nanti kalian akan Ibu bagi untuk berdiskusi. Hari ini kita mempelajari pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Ini pengantar saja, nanti kalian Ibu minta untuk lebih banyak diskusi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini? Yang pertama adalah memeriksa perbekalan farmasi di rumah sakit, di mana tadi disebutkan ya, di antaranya perbekalan farmasi ada gas medis, ada injeksi, dan lain sebagainya. Kemudian kalian mampu menganalisis perbekalan farmasi di rumah sakit, menganalisis pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, mengevaluasi pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, untuk penilaian pada pembelajaran kali ini, yang pertama meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan akan Ibu ambil dari kalian saat berdiskusi, saat presentasi itu bagaimana, penilaian pengetahuan dari pretest dan posttest, kemudian sikap dari yang Ibu amati. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini, yang pertama adalah definisi perbekalan farmasi di rumah sakit, jenis perbekalan farmasi di rumah sakit, bagaimana pengelolaan perbekalan farmasinya, dan nanti kita akan berdiskusi tentang analisis pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan perbekalan farmasi? Nah, sediaan farmasi sendiri terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, dan gas medis. Nah, jenis perbekalan farmasinya, yang pertama ada sediaan farmasi. Nah, sekarang yang kedua ada alat kesehatan, yang ketiga adalah reagensia dan gas
Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, coba apa contoh perbekalan farmasi yang kalian ketahui yang ada di rumah sakit yang berupa obat? Nah, coba saya mau tanya, oke, ini sudah banyak yang raise hand. Saya minta Mbak Anissa. Salah satu contoh perbekalan farmasi yang obat untuk golongan antibiotik ada amoksisilin, penisilin, untuk golongan anti nyeri ada natrium diklofenak. Dan pengadaan, kemudian penerimaan, kemudian penyimpanan dan distribusi, penarikan dan pemusnahan, pencatatan dan pelaporan, dan pengendalian. Sekarang mari kita berdiskusi tentang terkait dengan analisis pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, langkah kerjanya apa saja? Nah, nanti Ibu akan membagi kelompok ya dengan arahan dari Ibu, kemudian silahkan kalian bisa mendownload LKPD pada Google Classroom, kemudian di sana Ibu juga memberikan artikel terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, kemudian silahkan mengisi LKPD dan membuat PowerPoint untuk presentasi. Kita akan diskusi pada saat kalian nanti sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi melalui breakout room. Kemudian nanti kita akan kembali ke main room untuk presentasi dan tanya jawab. Kemudian nanti yang pada saat hari ini kita pembelajaran, pada saat breakout silahkan diselesaikan dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, baru setelah pembelajaran ini kalian mengunggahnya pada Google Classroom, yaitu meliputi LKPD dan juga untuk PowerPoint-nya. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Tugasnya apa? Nah, nanti kita belajar untuk literasi atau membaca. Nah, nanti Ibu silahkan kalian bisa membaca ya, boleh googling ataupun nanti Ibu berikan materinya juga ada di Google Classroom terkait dengan artikel yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Tugas kalian apa setelah literasi membaca jurnal tadi? Nah, dari jurnal tadi kan ada beberapa pokok bahasan. Nah, kelompok 1 silahkan lakukan analisis di bagian perencanaan dan pengadaannya. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan cermati dan analisis bagaimanakah penerimaan dan penyimpanan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Nah, untuk kelompok 3, melakukan analisis distribusi perbekalan farmasi. Jadi yang diamati adalah distribusinya. Nah, itu kira-kira untuk pembagian kelompok diskusi pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas, Nak? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, Bu. Baik, sudah cukup jelas. Kalau demikian, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke breakout room. Ya, silakan, sudah mulai ada panggilan untuk masuk ke room. Oke ya, silakan untuk mulai diskusi untuk kelompok 3. Teman-teman, mari kita mulai diskusi hari ini. Kita bagi tugas dulu ya. Aku isi LKPD ya. Kalau gitu aku yang buat PPT aja deh. Jadi aku yang presentasi, kan kemarin Adin udah. Oke, ntar aku yang bagian tanya jawab ya. Aku juga bagian tanya jawab sama nyatet hasil diskusinya ya. Ya, kita baca dulu kasus yang diberikan sama gratis. Aku baca intinya. Lakukan analisis distribusi perbekalan farmasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Kalau yang aku baca ini, jadi sistem distribusi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran itu menggunakan sistem kombinasi individual prescription dan juga unit dose dispensing atau UDD, modifikasi pelayanan farmasi klinik sebatas pemberian resep dan juga screening resep. Udah gimana ya? Aku belum paham.
Ini di artikel aku baca ada keterangannya, sistem distribusi obat dari apotek ke sistem menggunakan sistem UDD atau Unit Dose Dispensing, meskipun pemberian obatnya dilakukan oleh perawat, yang artinya pemberian obat untuk sekali minum tiap pemakaian. Kayaknya udah cukup deh, dimasukin PPT ya. Oke, ini aku masukin ke PPT, habis ini aku tampilin PPT-nya, terus latihan presentasi ya, Bu? 4 persegi. Apa ini? Ini namanya apa ya? M2 itu persegi ya? Iya nggak sih? Iya, persegi. 3 kali 4 meter persegi. 3 kali 4 meter persegi, ruang kering tidak lembab, ada ventilasi, cahaya cukup, lantai bertegel, ada pintu kunci ganda, dan yang terakhir ada lemari khusus untuk narkotik. Yang kedua, pengaturan penyimpanan obat. Menurut sediaan dan alfabet, sistem vivo-vevo, perbekalan farmasi yang diterima kemudian ditempatkan di suatu tempat, sirkulasi udara, rak, palet, kondisi. Bagus kok udah. Jelas kok. Lanjut. Di kelompok kami, pembagian tugas secara merata, di mana yang membuat PPT yaitu Nisrina, yang mencari mengenai pengertian perencanaan yaitu Ahnaf, mengenai pengertian pengadaan yaitu Amarini, saya, kemudian mengenali analisis perencanaan, dicari dan didiskusikan oleh Karina, kemudian analisis pengadaan oleh Raisa Sahda. Kita mulai untuk presentasinya. Saya undi terlebih dahulu untuk kelompok yang presentasi. Kelompok mana yang duluan? Ya, kelompok yang presentasi pertama adalah kelompok 3. Kelompok 3. Ya, dilanjutkan kelompok 2, berarti terakhir adalah kelompok 1. Itu untuk urutan presentasinya. Nah, dari kelompok 3 dulu, siapa yang ingin mewakili untuk presentasi? Mohon izin untuk memulai presentasinya. Di Wisma Atlet Kemayoran. Kami diskusikan hasilnya adalah sistem distribusi di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran menggunakan sistem kombinasi individual prescription atau di mana pasien ini mendapatkan obat langsung dari dokter atau tenaga kefarmasian, dan unit dose dispensing modifikasi di mana pasien mendapatkan obat-obatan yang untuk dikonsumsinya ini tiap waktu. Biasanya didistribusikan oleh perawat di rumah sakit. Silahkan. Baik, izinkan saya bertanya, apakah perbedaan sistem distribusi UDD dan ODD? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Untuk UDD atau Unit Dose Dispensing sendiri adalah pemberian setiap dosisnya. Atau misalkan 3 kali sehari, maka setiap minum itu dikasihkan. Misalkan Anda mendapatkan obat 3 kali sehari, maka ketika pagi hari petugas kefarmasian memberi Anda obat, lalu untuk obat di siang hari petugas kefarmasian kembali mengirimkan obat, begitu juga untuk pemberian obat yang ketiga. Setelah itu untuk ODD sendiri atau One Daily Dose Dispensing merupakan pemberian obat yang langsung untuk sehari itu. Jadi ketika 3 kali sehari maka diserahkan sekali ketika pagi hari. Seperti itu. Apakah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Ya, baik, untuk kelompok Mbak Adinda tadi ya sama Mbak Pipit yang udah presentasi membahas terkait dengan
distribusi. Nah, distribusi yang dimaksud di sini adalah distribusi di rumah sakitnya ya, karena beberapa tadi di bagian awal itu memang ada juga sebenarnya distribusi dari bagaimana PPF itu sampai dengan ke rumah sakit. Nah, itu juga perlu untuk kita pelajari, tapi konteks pada yang Ibu minta untuk cermati pada jurnal itu adalah, atau artikel itu adalah terkait dengan bagaimana distribusi yang ada di rumah sakit tersebut ya, di mana obatnya kalau individual prescribing itu adalah diberikan untuk sekali resep seperti yang di apotek itu juga namanya adalah individual prescribing, tetapi juga UDD. Nah, UDD-nya Ibu ingin tanya lebih detail, apakah itu dilakukan oleh seorang farmasi atau tenaga kesehatan yang lainnya? Oleh lainnya, yaitu perawat. Jadi UDD ini ya karena kan RSDC Wisma Atlet itu adalah rumah sakit darurat ya, jadi mungkin keterbatasan sejumlah farmasisnya, sehingga kalau UDD itu idealnya kan obatnya sekali minum itu diberikan kepada pasiennya, kan ini rawat inap. Nah, tetapi bisa juga itu dibantu oleh perawat untuk memberikan ke pasiennya. Jadi farmasi nanti memberikan ke perawat akan memberikan setiap kali minum. Itu adalah sistem distribusi yang ada di RSDC. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silahkan, kelompok 2. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerimaan dan penyimpanan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Darurat COVID. Analisis kasus penerimaan dan penyimpanan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Darurat COVID. Penerima perbekalan farmasi di gudang Rumah Sakit Darurat COVID dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu kepala gudang, profesinya adalah apoteker. Juga kelengkapan yang diperiksa seperti nama barang, jumlah, kondisi fisik, expired date, dan segel di mana sesuai Kemenkes. Pada penyimpanan perbekalan farmasi, khususnya obat, penyusunan barang berdasarkan alfabet, dan menggunakan prinsip FIFO-FIFO. Hal ini sesuai SATIBI, Kemenkes, dan penelitian yang dilakukan di UPTD, Instalasi Farmasi Kota Manado. Kondisi udara di gudang obat dan nakes non-obat, serta tidak terdapat apar di dalam gudang obat maupun nakes non-obat. Hal ini berbeda menurut SATIBI pada tahun 2015 dan Kemenkes pada tahun 2010, di mana syarat tata ruang di gudang harus memiliki pencegahan kebakaran atau bisa disebut APAT. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Apakah ada pertanyaan? Izinkan saya bertanya, di rumah sakit menyimpan sediaan vaksin. Bisa jelaskan bagaimana penyimpanan vaksin? Oke. Silakan dijawab kelompok 2. Ya, saya yang akan menjawab, Bu. Terima kasih untuk Kak Anaf atas pertanyaannya. Jadi, vaksin itu sudah memiliki standar penyimpanan itu di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi, di rumah sakit, vaksin itu jelas akan disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Kelompok 2 tadi membahas terkait dengan penyimpanan ya, Nak ya. Oke, baik. Penyimpanan di RSDC tadi menggunakan sistem FIFO dan FIFO. Betul ya, Mbak Fe ya? Oke. Oke ya. Ibu mohon mungkin salah satu gantian tadi Ibu yang bertanya ya, apa sih perbedaannya sistem penyimpanan FIFO dan FIFO? Mungkin salah satu dari kelompok 2 bisa menyampaikan pendapatnya, karena tadi menyampaikan ada FIFO dan FIFO di penyimpanan. FIFO itu adalah salah satu contoh pola penyimpanan yang dia itu kepanjangannya adalah first in first out. Jadi barang yang pertama kali masuk ke dalam apotek rumah sakit itu yang akan keluar duluan. Nah, sedangkan kalau FIFO itu memiliki kepanjangan first expired first out. Jadi yang barang yang kadaluarsa pertama kali itu yang akan dikeluarkan pertama kali. Oke ya, terima kasih kelompok 2 tadi yang sudah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari temannya. Kemudian sudah dapat ya kasusnya tadi bahwa pada jurnal tersebut analisisnya adalah gudang itu pada rumah sakit itu kan pasti ada gudangnya kalau di rumah sakit. Nah, di situ ada yang belum lengkap, yaitu apa tadi yang belum lengkap?
Iya, betul sekali, di mana salah satu persyaratan untuk gudang farmasi itu ada APAR. Apa itu APAR? Panjangannya? Alat pemadam kebakaran. Oke ya, good. Alat pemadam kebakaran ya, karena itu sangat penting sekali. Kalau kalian lihat di sekolah, di laboratorium itu kan juga pasti ada aparnya. Nah, ternyata pada saat si peneliti tersebut meneliti di rumah sakit RSDC Wisma Atlet tersebut, ternyata belum menemukan yang sesuai dengan persyaratan, yaitu belum ada aparnya. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 1. Baik Ibu, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarini Arbaatun Solehah, perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan diskusi mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Analisis perencanaan. Awal pendirian rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet menggunakan metode morbiditas atau epidemiologi, dan setelah beberapa bulan berjalan menggunakan metode konsumsi yang sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan penelitian Nesi dan kawan-kawan. Karena situasinya dalam keadaan darurat, terdapat beberapa kendala dalam perencanaan, antara lain yaitu memasukkan permintaan obat selalu tidak tetap dari dokter karena dokter yang bekerja di RSDC Wisma Atlet bergantian sesuai dengan periode penugasan. Kemudian, belum ada pola sistem perencanaan, dan yang terakhir, pada awal pendirian RSDC, belum terdapat protokol terapi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perencanaan obat di RS ada juga dengan metode FEN. Apa yang disebut dengan metode tersebut? Oke ya, yang ditanyakan Mbak Putri, salah satu pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit itu ada dengan metode FEN. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Oke. Untuk FEN sendiri merupakan kepanjangan dari vital, esensial, dan obat non-esensial. Untuk vital adalah merupakan obat yang sangat dibutuhkan. Contohnya seperti obat insulin. Yang kedua ada obat esensial, adalah obat yang banyak dibutuhkan, seperti obat anti nyeri, antibiotik, dan juga analgetik. Dan yang terakhir ada obat non-esensial, yaitu obat yang merupakan seperti contohnya adalah multivitamin. Oke, sudah. Oke, baik. Plus untuk 3 kelompok yang semuanya sudah presentasi ya. Oke, ya. Selanjutnya Ibu akan membahas sedikit tadi yang kelompok 3 tentang perencanaan dan pengadaan. Nah, untuk perencanaan tadi disebutkan adalah pada saat peneliti melakukan penelitian itu kan tahun 2020, di mana rumah sakit darurat COVID-19 itu baru saja berdiri beberapa permasalahan terkait dengan, karena dia itu kan rumah sakitnya masih baru. Nah, tadi resepnya dari dokter itu, analisa kebutuhannya itu cukup sulit, karena kalau di sana itu kan tidak ada dokter tetap, di mana dokternya itu rata-rata adalah seorang relawan, sehingga nanti ganti dokter itu bisa ganti obat apa saja yang dibutuhkan. Merencanakannya agak sedikit kesulit, bahwa pada saat pertama COVID itu belum ada standar terapi yang jelas ataupun yang itu baku, sehingga di rumah sakit tersebut masih trial and error. Obatnya belum bisa dianalisis dengan baik untuk perencanaannya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tentunya kan tadi sudah ada saran juga dari si peneliti, kalau kalian membaca jurnalnya itu, bahwa sebaiknya masa dokter itu bekerja di rumah sakit itu juga diperpanjang, sehingga tidak banyak gonta-ganti dokter, serta adanya untuk standar terapi. Begitu terkait dengan perencanaannya. Nah, tentunya kalau rumah sakit yang sudah lama punya pola konsumsinya, kemudian sistemnya bisa lebih baik lagi, di mana tadi kan bilangnya untuk di situ itu adalah dia polanya sistem informasi manajemen rumah sakit gitu. Juga pada pengadaannya, di mana di sini masih menggunakan penunjukan langsung ya dari PBF tertentu. Nah, tentunya ini juga pengadaan itu ada macam-macam, tidak hanya ada penunjukan langsung saja, tetapi ada juga yang sistemnya tender dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita terlebih dahulu melakukan post test ya. Nanti Ibu minta untuk kalian merefleksikan juga pembelajaran pada siang hari ini.
sudah selesai semuanya. Terima kasih sudah mengerjakan. Ini peringkatnya berubah ya. Selamat untuk Mas Anah, Mbak Tri, dan Mbak Pipit. Ini yang paling cepat dan menjawabnya benar. Kemudian yang dapat nilai 100 sudah cukup banyak. Berarti ada peningkatan dari pretest dan post-test. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian Ibu minta satu lagi untuk kalian merefleksikan ya. Silahkan di-on-kan kembali kameranya. Nah, untuk merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini lewat aplikasi Mentimeter. Responnya sudah mulai masuk. Saya akan share screen. Oke, ini ada beberapa yang menyimpulkan terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi di RS memiliki perbedaan ya dengan yang di rumah sakit. Ada yang menyebutkan UDD dan ODD. Salah satu Ibu minta untuk memberikan kesimpulan secara langsung. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa yang bisa kalian tangkap atau kalian refleksikan? Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Mbak Tri. Yang bisa disimpulkan pada hari ini, yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit memiliki perbedaan dengan apotek. Dilihat dari jenis perbekalan farmasi, misalnya di rumah sakit, ada banyak alat kesehatan, injeksi, vaksin, dan lain sebagainya. Yang kedua, distribusi obat di rumah sakit dapat menggunakan beberapa metode, yaitu floor stock, UDD atau Unit Dose Dispensing, ODD, One Daily Dose Dispensing, atau dan Individual Prescription, sedang di apotek kebanyakan hanya individual prescription saja, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tri yang sudah memberikan sedikit kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan untuk pembelajaran pada minggu depan kita akan membuat project ya. Projectnya nanti adalah membuat poster yang terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Nah, untuk menutup pembelajaran seperti biasa, untuk dokumentasi Ibu kita foto dulu ya. Silahkan di-on-kan kameranya bagi yang belum on, Mbak Raisa. Belum kelihatan ya di sini ya. Oke. Oh, sudah ya. Oke, baik, kita berikan senyum terbaik kalian, senyum yang paling manis untuk mengakhiri pembelajaran. 1, 2, 3. Nah, saya mohon salah satu untuk memimpin berdoa. Kepada Mas Ahnaf, saya minta untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih untuk atensi anak-anak semuanya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya di PTMT di sekolah karena anak-anak sudah mulai banyak yang vaksin juga. Sekian dari Bu Ratih. Kalau Bu Ratih ada kekurangan, Bu Ratih mohon maaf. Tetap stay safe, stay healthy, and stay at home. Kurang lebihnya Bu Ratih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.